Perang Jawa itu perang yang sangat mahal ya. Sangat mahal Baik bagi keraton maupun bagi Belanda ya, Prof. Iya, dan sangat mahal dan juga ya salah satu tapal batas kepada zaman modern, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Kayla Rahmadina Arti Putri dari kelas 11C. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang kultur stem cell atau sistem tanam paksa dari tugas Pak Didik Setiono untuk mapel sejarah. Kultur stem cell atau biasa dikenal sebagai sistem tanam paksa adalah kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia pada tahun 1830 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Nah, Gubernur Jenderal van den Bosch ini adalah orang berkebangsaan Belanda yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834. Kultur stem cell diterapkan untuk mengatasi krisis keuangan di Belanda pasca Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro yang pada saat itu mengakibatkan Belanda terlilit banyak hutang sehingga mengalami krisis keuangan. Nah, sistem ini juga mewajibkan para petani untuk menyisihkan sebagian tanahnya dan tenaga kerja mereka untuk menanam komoditas ekspor, antara lain seperti kopi, teh, tebu, yang hasilnya harus dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sudah ditentukan. Sistem ini memberi banyak keuntungan bagi Belanda, antara lain yaitu yang pertama, Belanda berhasil mengatasi masalah keuangan di negaranya. Kemudian yang kedua, Belanda berhasil mengisi kasnya kembali. Yang ketiga, Belanda dapat melunasi hutang-hutangnya dan membiayai pembangunan di negerinya. Tetapi di sisi lain, dampak negatif juga dirasakan oleh rakyat Indonesia, yaitu sawah atau lahan para petani dialihkan untuk penanaman tanaman ekspor, sehingga mereka tidak memiliki cukup lahan untuk menanam bahan pangan. Kemudian, masyarakat juga terbebani karena adanya kerja paksa. Karena sebagian besar petani di Jawa hidupnya miskin, maka menurut Bosch itu nggak efektif kalau mereka diberatkan oleh pajak uang. Menurut Bosch, bakal jauh lebih efektif kalau misalnya setiap desa menyerahkan 1/5 tanah pertaniannya kepada pemerintah untuk ditanami hasil bumi yang lagi laku keras di pasar dunia. Latar belakang penghapusan kultur stem cell. Yang pertama, karena adanya penderitaan rakyat. Kemudian yang kedua, penyimpangan pelaksanaan pada sistem kultur stem cell ini. Yang ketiga, kritik dari tokoh-tokoh humanis. Yang keempat, pergeseran politik di Belanda. Dan yang terakhir, adanya desakan dari Belanda. Dampak positif kultur stem cell terhadap perkembangan aspek perkebunan di Indonesia antara lain yaitu yang pertama, beberapa komoditas ekspor diperkenalkan dan mengalami perluasan. Yang kedua, jumlah produksi dari ekspor tanaman semakin meningkat. Yang ketiga, dengan masukan pengetahuan dan alat perkebunan dari barat, petani dapat menguasai teknologi budidaya tanaman baru. Yang keempat, masyarakat dapat mengenal sistem perkebunan yang lebih komersial. Penghapusan kultur stem cell terjadi secara bertahap dan resmi di tahun 1870 karena desakan dari berbagai pihak seperti golongan liberal Belanda yang berpendapat bahwa sistem ini tidak menguntungkan masyarakat dan kritik pedas daripada humanis yang menyoroti penderitaan rakyat Indonesia. Sistem ini secara resmi dihentikan dengan keluarnya Undang-Undang Agraria 1870 yang memungkinkan kepemilikan tanah oleh petani dan membuka peluang bagi pihak swasta untuk menyewa lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Jawa itu perang yang sangat mahal ya. Sangat mahal Karena sebagian besar petani di Jawa hidupnya miskin, maka dari tugas Pak Didik Setiono untuk mapel sejarah.